Bapak Ibu, matur suwun sangat atas wekdalipun. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat MIB itu sekarang ada apa ya. Jadi memang yang baru di MIB. Nah, ini yang moga-moga kita bisa saling bercerita bersama nggih. Jadi dulu itu MIB ya namanya IKD, Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, itu ikonik sekali ya. Karena apa? Karena kita berdiri 1980. 81 itu lebih tua daripada saya. Ya, sekarang jadi MIB 2017 ya, terus gelar jadi Master of Biomedik, Master Biomed ya, MBiomed. Dan yang baru kita 2018 itu sudah tersertifikasi AUN. AUN adalah ASEAN University Network. Ya, dan ini kita juga berusaha untuk menerapkan output based education. Output berarti kita akan bertanya lulusan ini akan jadi apa. Ya, kalau Dora itu sering bertanya mau kemana kita. Aku Dora, kamu siapa? Ya aku lulusan MIB gitu. Itu kebanyakan adalah memang dosen peneliti dan supervisor atau tenaga di balai penelitian atau pengembangan itu memang banyak lulusan kita yang bergerak di pendidikan sebagai dosen, pengajar, ya, dan juga peneliti. Walaupun sekarang sudah lumayan banyak yang bekerja di rumah sakit. Nah, terus dari sini dan juga dengan memperhatikan visi misi fakultas, visi misi prodi, universitas, berbagai macam perkembangan, kita akan menetapkan yang namanya capaian pembelajaran ya, atau expected learning outcome. Nah, ini kita perlu melihat ke KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, di sini ada 4 ranah di KKNI. Jadi kalau misalnya ditanyakan terkait capaian pembelajaran itu ada 4 ranah. Pengetahuan, specific skill, general skill, dan attitude atau karakter tingkah laku. Nah, ini yang nanti akan di breakdown dalam kurikulum dan menjadi RPKPS. Nah, ini yang alur dari MIB. Terus yang baru apalagi kita punya keluarga alumni MIB, ya, alhamdulillah tahun 2018 ya kita sudah mulai dan berbagai macam workshop hands-on, soft skill, teaching ya kita berikan kepada mahasiswa. Gedungnya juga baru, alhamdulillah. Ini kita di lantai 5 ya, kalau ditanya lantai 5 sayap selatan. Gedung Tahir Pascasarjana, lantai 5 sayap selatan. Ya. Nah, ini tentang pendidikan. Itu ada 4 semester di MIB, maksimal 6 semester sesuai dengan aturan universitas. Ada 43 sampai 49 kredit, ini juga sesuai dengan aturan-aturan dari rektor. Tesis itu 8 kredit di semester 3 dan 4 dengan MBiomed. Mahasiswa kita ada yang reguler, ada juga yang kerjasama. Kita pernah kerjasama dengan Kemenkes 2018, UNTAD itu 2016. Terus ada juga beberapa mahasiswa Palestina, Prancis itu pernah dengan program EPIT. Ya, ini adalah kita nyeritakan MIB dulu ya. Profesor kita hampir 4 sampai 1/3 ya. Kalau kita hitung-hitung di 25% ya tidak. Terus nanti kita terakreditasi A. Terus di BAN PT, semoga LAM PT ini juga tetap lanjut A. Rekrutmen mahasiswa kita memenuhi kriteria UGM, terutama adalah TOEFL 400, PAPS itu adalah 450. Nah, apa itu visi dan misi sekarang? Visi adalah menjadi prodi yang unggul dan bereputasi internasional. Jadi ada 2 kata di visi, unggul, reputasi internasional. Unggul ya kita lihat dari kekhasan dan karakteristik dari MIB. Sedangkan reputasi internasional bisa dilihat dari akreditasi, kolaborasi, dan penelitian yang berskala internasional. Nah, akreditasi kita sudah tersertifikasi AUN 2018, kolaborasi internasional banyak sekali dosen-dosen kita yang mempunyai penelitian-penelitian dan kolaborator dari internasional. Ya. Misinya adalah melaksanakan pendidikan dan penelitian dalam mewujudkan pengabdian dalam masyarakat. Sehingga ada 2 sebenarnya. Melaksanakan pendidikan dalam rangka dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat dan melaksanakan penelitian dalam rangka perwujudan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita juga punya program double degree untuk proses internasionalisasi EPID, Emerging Parasitic Infectious Disease.
Ini 2017, 2019, tetapi 2019 ini kita ubah. Dulunya kita hanya dengan Montclair University, tetapi sekarang ada pembahasan untuk 5 university, yaitu Montclair, Mahidol, Putra Malaysia, Warsawa, dan UGM. Nah, sayangnya ya karena pandemik ini agak mundur. Harusnya Juni 2020 kita ada penandatanganan MOU, sehingga 2020 itu kita membahas untuk hal-hal yang bersifat teknis dan materi-materi kurikulum. 2021 mau kita launching, tapi kelihatannya ini baru ada pembahasan kembali di awal 2021. Semoga ini lancar untuk program namanya adalah Dinamit. Ya. Nah, tadi sudah ada ELO. ELO kita itu apa? Tadi ada 4 ranah. Ya. ELO itu adalah capaian pembelajaran atau expected learning outcome. Jadi ada kognitif pengetahuan itu mesti diawali dengan mastering. Wah, ini kok pakai bahasa Inggris ya. If I use English, the problem is not for you but for me. My English is English, salah paham. If I am salah, I hope you paham ya. Mastering berarti menguasai. Jadi kalau kita lihat KKNI itu master itu adalah skala 8 ya. Kalau S3 itu skala 9. Kalau skala 9 biasanya sama synthesize, menemukan hal baru. Tapi di sini adalah analyze dan apply. Jadi bisa mengaplikasikan. Nah, itu termaktub dalam satu kata, yaitu mastering, menguasai konsep ilmu-ilmu biomedik secara umum dalam MKDU dan juga secara khusus peminatan. Dan juga tentu saja akademik integritas akademik ya, tidak plagiarisme dan sebagainya. Itu untuk kognitif. Yang spesifik skill, spesifik itu berarti kita khususkan ke peminatan dan juga biomediknya. Berarti kan basic lab ya, keterampilan untuk, karena ini keterampilan di mana saja, di basic labnya. Anatomi ya diseksi misalnya. Ya, fisiologi ya praktikum terkait fisiologi, histologi dan biologi selnya ya. Terus ada penulisan ilmiah. Ya, ini terlihat dari adanya naskah publikasi misalnya. Dalam melakukan penelitian dan juga mendelivery. Nah, ini makanya ada seminar-seminar yang kita lakukan untuk mahasiswa. Nah, general skill. Nah, sekarang yang penting adalah komunikasi dan IT, ya, English dan IT. Sedangkan attitude itu implementasi dari nilai-nilai, norma, serta profesionalisme. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Sehingga kalau kita lihat ke kurikulum, itu ada 3 level ya, ada 3 level. Level 1 adalah pondasi, maka mata kuliah dasar umum. Level 2 ini sebenarnya sangat terkait dengan level 3. Level 2 adalah spesialisasi di penelitian di peminatan, dan level 3 adalah integrasi. Ini dalam bentuk penelitian dan tesis. Ini harusnya kurang level 3. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat apa toh karakter dari MIB, karakter MIB kita adalah peminatan yang berbasis departemen itu adalah berbasis keilmuan kedokteran dasar. Ada anatomi, histologi, fisiologi, biokim, farmako, parasito. Itu adalah berdasarkan keilmuan kedokteran dasar yang termaktub dalam departemen. Tetapi kita juga ada fokus-fokus riset di masing-masing dosen, di masing-masing minat. Sehingga istilahnya MIB itu menggabungkan 2 hal itu. Ya, beberapa prodi-prodi yang lain hanya satu, misalnya, oh ini hanya cancer, aging, dan sebagainya. Tapi kita ada 2 itu. Nah ini yang jadi kemudahan dan juga keunggulan dari kami, dari kita. Bahwa kita itu menggabungkan 2 berdasarkan kedokteran, ilmu-ilmu kedokteran, tetapi juga fokus riset unggulan. Nah, ini yang menerima MIB dari sini ya. Biologi, teknologi pangan itu terutama biokim, MIPA, fisioterapi, farmasi, kedokteran hewan. Kedokteran sekarang 25% ya sekitar. Nah, ini tadi IPK, rekomendasi, proyeksi, terus nanti masuk tadi visinya adalah unggul dan bereputasi internasional ya. 2 kata itu ada, ini tadi sudah kita bahas.
Nah, program yang kemudian akan kita kembangkan ya ini D4, Fast Track, dan Dynamit ini program yang tadi saya bilang double degree 5 universitas. Nah, pentahapan MIB itu ya ini kami mencoba untuk merangkum apa yang kita lakukan di 2018-2020. Jadi sebelum 2018 itu kita banyak sekali mendengarkan dari alumni, dosen, stakeholder untuk merancang visi misi, penetapan visi misi, merancang capaian pembelajaran. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, perbaikan TDRB. Ya, TDRB dulu sering terlambat, tapi sekarang kita bikin course yang full hands on, diampu oleh departemen, masing-masing kita bagi, dan ya dalam bentuk workshop. Benchmarking Kemahidol ini kita mendapat pelajaran banyak, terutama tentang workshop-workshop non SKS. Ya, ini kita ya, Faculty of Graduate Science waktu itu ya. Jadi di situ ada workshop-workshop penulisan manuskrip, soft skill dan teaching. Aduh, ini soft skill malah belum ya. Ada soft skill dan dasar-dasar teaching itu juga ada. Dan yang kita kembangkan berikutnya adalah blok elektif yang bersifat lintas disiplin. Nah, jadi kalau peminatan itu keilmuan lintas disiplin, nah kita sebenarnya ingin ini meningkatkan kembali, memperbanyak blok-blok elektif, dan kita sekarang punya juga MIB Forum untuk mempertemukan alumni, mahasiswa, dan stakeholder. Semoga kedepannya ini 2020 ya memang terkendala COVID. Integrasi, nah ini untuk kedepannya kita akan menambah workshop soft skill di dalam kurikulum. Ini MIB Forum 2019 kita mulai nambah ini. Pemetaan mahasiswa baru, kemungkinan akan ada fast track research base, D4, intercalated, double degree. Nah ini yang akan kita coba di tahun-tahun kemudian. Penambahan mata kuliah lintas disiplin sudah ada, tapi ingin kita tambah. Kenapa? Karena keunggulan kita itu banyak. Fokus riset dosen itu banyak sekali yang bisa kita angkat menjadi suatu blok elektif atau mata kuliah. Perbaikan manajemen prodi, nah ini yang PR besar dari tahun ke tahun ya, kedisiplinan waktu, penataan administrasi, semoga kedepannya jadi lebih baik, dan optimasi tracer study. Nah ini yang memerlukan butuh peran alumni dan stakeholder. Nah kalau kita lihat semester 1 itu ada mata kuliah dasar umum, semester 2 adalah di peminatan, semester 3 riset unggulan, semester 4 ini sebenarnya nanti menjadi output ya, dan juga menjadi keluarga alumni. Berbagai macam workshop antara semester 1 dan 2 itu soft skill teaching dan hands on untuk TDRB, blok elektif itu setelah semester 2. Sehingga ini akan memperkaya ketika dia akan tesis. Kita juga ada proyek angkatan, pengapmas, dan field trip itu merupakan proyek angkatan. Nanti akan ada workshop penulisan manuskrip dan MIB Forum. Dan ini juga bisa diakses oleh para alumni. Jadi alumni itu juga kita ikutkan ketika ada berbagai macam workshop atau acara di MIB. Nah, mohon maaf ini mengulang. Nah ini berbagai macam kegiatan ya. Ini keluarga alumni Juli April 2018. Ketuanya adalah Dr. Isnatin Miladiah, matur suwun sangat. Wakil ketuanya adalah Pak Ersandi. Barusan tahun lalu ya selesai atau tahun ini. S3, selamat Pak. Ya ini adalah beberapa workshop yang kita lakukan ya. Ini pertama workshop bersama alumni setelah ini alumni, penetapan keluarga alumni, terus ada workshop. Ya, ini sekretarisnya Bu Rahma ya, Dr. Rahma dari fisiologi. Nah, ini Prof. Erna, Prof. Mus tadi kelihatannya ada ya. Ini Dr. Yodi ya tentang penulisan manuskrip, terus dilanjutkan dengan workshop teknik laboratorium. Ini adalah genomik. Nah, kita juga ada mata kuliah pilihan yang lintas minat ya. Ini mata kuliah model hewan coba. Sekarang juga ada blok elektif yang kita lakukan. Nah ini yang pandemi ya. Pandemi itu mengajarkan banyak hal ya. Kita melakukan workshop manuskrip. Ini kita lakukan secara daring. Alhamdulillah, dan juga pengabdian masyarakat 2020 kemarin membuat PSBB, perbincangan dan seminar bertema biomedik. Ini kita mengangkat keunggulan dari masing-masing minat. Jadi memang ada 6 minat ini, fotonya hanya 2, sorry. Beberapa jurnal mahasiswa dan dosen juga alhamdulillah terus saja sampai ke Q1, Q2, Q3 ya ada. Nah, ini adalah perkuliahan daring yang kita lakukan.
Terus ini adalah penggunaan gamel yang kita sekarang sudah mulai ada praktikum yang sifatnya luring dengan terbatas ya. Ini misalnya bahan-bahan kuliah itu kita akses di gamel ya. Bahkan sekarang ada beberapa materi-materi ya misalnya itu juga bisa diakses di gamel. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan, ini workshop bersama dengan Prof. Emmanuel ya, Cornilo ya. Prof. Cornilo itu untuk pembahasan program double degree dan juga beliau memberikan workshop ya. Terus ini workshop soft skill, ini blok elektif. Ya, memang di blok elektif ini mahasiswa akan praktek ya sendiri. Mohon maaf. Nah, ini contohnya dia praktek untuk membuat hewan coba. Mana pedok barang. Ya ngapunten. Nah, ini ketika herbal ya. Herbal medicine. Ini Prof. Mei langsung ini yang memimpin untuk praktikum. Ya, jadi beliau Prof. Mei ya. Jadi ini juga Prof. Rika bersedia mengisi untuk workshop soft skill. Matur suwun sangat teman-teman semua. Semoga akreditasi ini membawa kebaikan untuk kita bersama dan Allah selalu memudahkan dan melancarkan semua urusan kita. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini hanya menyampaikan uraian yang ya semoga kita bisa belajar, saling belajar dan saling memperbaiki satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.